Halo Contoris, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Mentari Entertainment. Channel nomor 1 yang membahas seluk-beluk dunia pariwisata, di mana kalian gak perlu browsing yang aneh-aneh untuk menentukan mau liburan kemana nih. Ya bener banget. Nah gak kerasa segmen Fusion juga udah masuk episode 5 ya. Wah, udah banyak banget ya. Bener banget. Nah di episode kali ini juga kita spesial banget nih. Kita langsung datang ke tempatnya ya nggak deh? Wah. Biasanya cuma di studio aja, tapi sekarang kita datang langsung ke lokasi usahanya. Iya, langsung aja kali ya. Kita siapa nih yang di sebelah kita? Wah, halo. perkenalkan dulu dong. Oh Di sini iya. ada Kang. Oh, iya, Kang, Kang. perkenalan dulu nih. Ya, halo. Apa kabar? Gitu. Gimana? Santai, Kang. Oh iya. Boleh nih perkenalan dulu Kang, namanya siapa, dari Oh mana? iya, nama saya kali ya. Iya. Saya Rehan dari Bandung dan saya buka usaha kebab di sini. Wow. Kebetulan kedatangan sama Bener, tim bener, mana? bener. Mentari ya? Mentari, Ya. bener banget. Hebat banget. Terima kasih loh Kang Iya. udah mau ditanya-tanya. Ya, makasih juga. Aduh, udah mau nambung kita ya. Aduh. Nih kita Sekarang- banyak pertanyaan nih Kang. Oh, Untuk gimana, Kang gimana? Boleh, Kang boleh. Rehan ya. Kang Rehan. Nih, pertanyaan pertama nih, Dek. Oke. Nama usaha Akang Pepper Beb ya. Dek. Akang kenapa sih bisa sampai kepikiran nama itu? Karena dulu tuh kan suka bikin kebab gitu ya. Belajar bikin kebab terus habis itu kebetulan terus habis itu apa ya kemasan yang unik buat kebab, udah kita pakai aja paper bag gitu. Tapi karena disingkat paper bag kebab awalnya gitu, terus habis itu disingkatnya jadi paper bag gitu sih sebenarnya. Jadi nama bebnya itu dari singkatan kebab. Iya, paper bag sama kebab gitu jadi paper bag. Berarti itu filosofinya ya. Oke, yang Asal usul namanya. Oke. Nah Kang, ngomongin soal usaha nih, gimana nih awalan pas kenapa sih kepikiran ya gitu, kepikiran buat Bikin. buka ini? Mulai. Pertama gara-gara pas awal pandemi ya, awal pandemi itu teman-teman banyak yang teman-teman kuliah gitu, Iya. banyak yang bikin usaha apa-apa, terus habis itu penasaran deh bikin usaha apa ya kebab, gitu. Apa ya kebab di akhirnya kepikiran karena dulu orang tua juga pernah bikin kebab sekali, tapi bukan jualan, dia cuma kayak bikin doang di rumah gitu. Iseng-iseng lah ya, Iya, bener-bener. akhirnya belajar deh gitu gimana sih caranya gini. Setelah lumayan belajar, habis itu ya udah lumayan ngerti lah, akhirnya mulai kayak usaha kecil-kecilan dulu gitu, awalnya online dulu kayak gitu. Wah. Hebat banget ya, dari yang kecil-kecil sampai bisa jadi usaha yang besar. Oke. By the way Kang, mau nanya nih, Kang masih mahasiswa? Masih tingkat Di- akhir. Oh tingkat akhir, Iya, di mana tuh, di mana? Di Unpad. Unpad, wow, Oke. deket dong ya. Deket. Oke. Nah, Kang, gini nih, sebelum memulai usaha ini, mungkin emang udah tertarik di dunia usaha kuliner gitu? Sebelumnya belum sih, malah nggak pernah Nggak pernah kepikiran. Nggak, itu mah gara-gara salah satunya itu pandemi tadi, teman-teman banyak yang jualan, habis itu ke-trigger juga gitu pengen jualan, terus habis itu emang dari kecil emang ibu sering banget kayak banyak pre-orderan pesanan yang lain sih gitu, kayak misalnya ada yang mesen lasanya atau kue brownies kayak gitu-gitu, habisnya ya paling dari situ sih kalau yang menginspirasi kenapa bisa sampai jualan gitu dari orang tua lagi sebenarnya. Berarti emang dari keluarganya ya, Kang ya? Iya mungkin dari keluarga lah gitu. Iya, bisa turun temurun gitu kan? Iya. Iya, bener banget. Benar-benar. Lagi nih deh, masih banyak nih pertanyaannya ya. Ya banyak banget. Oh iya Kang, Akang kan sambil kuliah ya. Iya. Gimana nih? Apakah ada masalah? Maksudnya kan sambil kuliah sambil ngejalanin usaha. Usaha, bener. Gimana nih? Enggak sih sebenarnya enggak, karena kan waktu itu pas ini mulai itu udah mulai pandemi, jadi udah online kuliahnya terus Online, dan iya bener. dan Iya, emang bener. udah menuju tingkat akhir juga, jadi emang udah nggak ada matkul yang berat-berat sih. Tinggal jadi, skripsi dong ya? Iya. Semoga lancar ya. Iya, Oke. bener banget. Selanjutnya mungkin kita mau mungkin kita mau nanya-nanya nih soal sudut Iya, pandang iya. Akang. Menurut Akang ngebangun usaha yang kayak gini tuh sulit nggak sih?
memulainya? Kalau memulainya sih gampang sih dari niat aja. Dari Oh iya benar, segala sesuatu juga tergantung Iya, niat ya, benar. benar. Oke. Ya paling kalau misalnya rada PR yang kayak bikin apa namanya modal buat bikin apa gitu. Tapi kalau modal bahan sih alhamdulillah kayak masih kejangkau lah gitu, maksudnya nggak terlalu mahal untuk kalau kebab gitu ya, maksudnya Iya, masih iya. bisa inilah. Oke. Benar-benar banget. Wow. Enaknya di masa muda kayak gini berbisnis gitu kan. Iya, berbisnis. Iya, padahal semester akhir gitu kan. Kalau kita kayak pusing-pusing gitu kan mikirin nanti gimana gitu kan pas lulusnya gitu kan. Aduh. Kuliah juga tuh. Kuliah, Oh, kita iya. juga kuliah. Oke. Kalau Akang sendiri selama ngejalanin bisnis ini nih, ada pernah ada trouble nggak? Ada kesulitan? Trouble-nya sih paling sama peraturan-peraturan pemerintah aja sih. Kayak misalnya harus tutup jam berapa, harus buka jam berapa, kayak gitu-gitu yang masih. Iya. Apalagi pas bulan lalu kan PPKM. pas Juli kan awal-awal PPKM Iya, tuh yang kayak tiba-tiba harus tutup jam 6, harus tutup jam 7, jadi akhirnya sepi juga semuanya sih di sini. Oh, biasanya kalau misalnya sebelum buka ini tuh pas pandemi ya? Cuma kalau nggak kan peraturan PPKM tuh lebih ke ketat ke jamnya juga ya. Ketat ke jamnya, jadi kita lebih kayak ngeri aja gitu kalau tutup rada malam dikit. Soalnya polisi juga di sini kan banyak lewat. Iya banyak. Biasanya kayak bukanya jam berapa nih Kang? Bukanya tuh dulu tuh sempet pas awal-awal bikin ya, pas awal-awal pas udah mulai rada tenang lah gitu. Buka tuh sempet jam 7 malam sampai jam 11 jam 10-an. Pas rada kesini ternyata peraturannya rada ketat lagi, kita bukanya dari jam 5. Habis itu ketat lagi, kita akhirnya buka dari jam 2 deh sekarang gitu biar lebih aman juga. Kita buka dari jam 2 sampai jam ngikutin pemerintah kayak kemarin kan sempat jam 7 terus ngikut lagi jam 8 jam 9 sekarang. Iya bener banget. gitu. Iya juga sih. Jadinya nggak terlalu lama ya. Iya bener operasionalnya. banget. Iya, ngaruh itu jam. Oke Kang. Nah sekarang kita mungkin ke menunya ya. Iya boleh deh. Boleh. Menunya ada apa aja tuh Kang? Kalau di sini sih paling beef kebab ya yang andalannya gitu, beef kebab sama paling ada ultra cheese itu kebab pakai cheese. Dan ada kebab pakai kulit charcoal, jadi kita sebutnya the black cups gitu gara-gara dari band The Black Keys gitu. Wah. Terus ada juga spesial kebab, itu kita kebab yang kita upgrade lah gitu, kita pakai telur ceplok gitu. Bikin ngiler. Iya bener banget. Oke. Nah Kang, di balik usaha tuh kan pasti ada kendala, pasti kayak nggak bakal tapi bisa aja mulus. Pernah nggak sih Kang ada kendala apa di awal usaha tuh? Awal sempet rada berhenti dulu sih sebenarnya pas awal-awal, kan awal-awal online dulu ya dari IG pribadi gitu. Habis itu udah capek gara-gara dulu kan dibantuin promosinya sama orang tua juga pas awal-awal dari IG. Terus orang tua tuh kadang-kadang teman-teman itu pada mesennya pada gak mikir gitu, gak gitu. Maksudnya mesennya tuh kayak kan kalau teman-teman mesennya paling 1, 2 gitu. Iya bener-bener. Kalau orang tua tuh kadang-kadang mesennya tuh sampai 10, 20 gitu. Ya waktu itu masih belum ada yang bantuin, kerjanya masih sendiri. Kadang-kadang dibantuin sama keluarga juga, sama adik, sama orang tua juga gitu. Jadi udahlah berhenti dulu aja gitu, soalnya males juga awal-awal sempet gitu. Terus habis itu pas sudah diringanin boleh buka tempat makan boleh buka gitu, akhirnya kita yaudah deh buka aja di depan gitu, depan rumah. Ini kan rumah nenek sebenarnya, rumah keluarga besar. Terus kita awalnya buka dulu kebab deh di depan, akhirnya kita buka, baru deh abis dari situ semangat lagi gitu bikin buat jualan gitu. Jadi emang awalnya itu dari Instagram dulu Iya, ya Kang ya? minta tolong ke grup-grup WhatsApp sama lain teman-teman gitu. Wah, hebat sekali ya. Walaupun ada hambatan tapi tetap maju gitu. Iya bener banget. Oke. Nah Kang, aku mau nanya nih, Boleh. seneng nggak sih bisnis gitu di bidang ini? Seneng sih karena banyak insight dari teman-teman juga gitu, banyak teman-teman yang bisnis juga gitu, jadi bisa saling ngobrol dan Iya, sharing-sharing gitu ya. dan abis itu bisa kayak tahu dunianya kayak gimana, walaupun emang bukan ilmu dasarnya, emang bukan dari orang yang sering yang tahu dunia chef kuliner gimana, cuma jadi seiring bertambahnya waktu jadi belajar juga dari lingkungan dan teman-teman mungkin gitu sih. Ya, banyak Seneng pengalaman gitu. juga ya. Ya. Oke. Akang usahanya kan ada yang online sama Iya. offline. Lebih aktif mana nih kalau
Kalau penjualan sih lebih sering offline ya, apalagi dari sore ke malam tuh orang-orang baru beres kerja lah atau baru beres beraktivitas. Emang lebih seringnya kalau di sini ramainya emang pas lagi itu gitu. Jadi ramainya setelah sore ke malam lah gitu, sekalian nongkrong apa gimana daripada siangnya. Terus kalau di online paling kita didaftarin ke beberapa kayak Gojek dan lain-lain gitu. Ya tapi nggak begitu ini juga sih nggak begitu ramai kayak offline gitulah penjualannya kalau di online tuh. Wah. Seru ya. Boleh nih teman-teman yang di rumah yang lagi lapar. Oke. Untuk selanjutnya kalau misalnya Akang kan awal-awalnya sendiri nih ngelolanya. Sekarang udah ada yang ngebantu nih. Ada temen yang bantu masak, jadi chef lah gitu ya. Sebenarnya bukan nggak chef amat sih, cuma saling bantu lah gitu ya. Jadi dibantu sama teman, Alif namanya. Cuma itu sih doang sebenarnya. Kalau dulu ada yang satu lagi tim buat delivery kalau dulu. Tapi dia udah keluar karena kerja dia yang lain gitu. Akhirnya sekarang cuma berdua sama dibantu sama keluarga aja sih, kayak misalnya buat ini kalau diajarin kayak pembukuan tuh kayak gini loh, kalau ini tuh kayak gini, jadi saling bantu aja sih sebenarnya gitu. Akang sendiri pernah nggak sih dapat orderan banyak banget nih? Pernah, zaman puasa pernah. Waktu itu karena ada bukber gitu di salah satu kantor gitu, perkantoran, dan mesen sampai berapa 50 gitu apa berapa? Satu orderan gitu, satu orang lah gitu. Mesen sampai 50-an karena buat buka puasa gitu ya gitu. Lumayan ramai juga gitu. Zaman puasa. Iya. Wah, ramai sekali. Untuk Akang sendiri nih, dengar-dengar ini kan usahanya juga gabung sama usaha keluarga ya? Iya. Ya, usaha apa sih? Jadi kita manfaatin ruang depan halaman depan gitu ya, halaman depan keluarga, pakai dibuka buat space gitu buat tenan. Namanya Citarum Space kita bikinnya, karena kan di sini Citarum, tapi jalan Citarum ya. Terus kita mainin aja kata-katanya Cita dan roomnya pakai bahasa Inggris room. Jadi kesannya kayak ruangan untuk bersukacita lah gitu, Citarum kayak gitu. Nah di sini ada beberapa tenan sih, ada kopi, ada rendang, di sana ada makanan, minuman banyak di sana. Ada yang baru opening juga kemarin, Greenhouse di sebelah sana, di ujung, ya, yang kayu-kayu itu kalau lihat di pinggir. Itu yang itu, sama ada susu di tenan yang hitam itu. Berarti ini tuh semuanya tuh ya keluarga lah ya. Jadi keluarga nyediain tempat doang sih, nanti orang yang kayak misalnya kita masarin lagi ke orang, ada yang mau buka nggak gitu. Oke, berarti lokasinya ya. Iya, kita buka space aja gitu sebenarnya. Kalau berarti yang punya akun ini kan emang akun yang kelola sendiri usahanya. Ada nggak kan biasanya ditawarkan ke orang lain buat lokasinya, space-nya. Ada nggak usaha dari keluarga yang emang dikelola sendiri? Usaha dari keluarga gimana sih? Jadi space-nya kan di nggak ada, kalau di sana nggak ada. Nggak ada. Berarti di space-nya aja. Space-nya aja yang kelola. Paling cuma kebab doang yang jadi milik keluarga lah gitu, yang ini doang Pepper Bab. Sisanya masing-masing lah gitu, yang ngelola masing-masing gitu. Menarik sekali ya. Kalau Akang sendiri udah berapa lama nih buat buka Pepper Bag? Setahun setengah sih, kayak ada setahun, baru setahun setengah. Oke, tapi udah lumayan ya. Gimana nih Kang nih? Gimana perasaan Akang dengan begitu banyaknya pesaing di luar sana nih? Apa merasa terganggu atau justru tertantang lagi buat bisa tunjukin gitu? Lebih ke seneng sih, karena kan kadang-kadang pesaing-pesaing itu munculnya dari yang udah-udah ya. Maksudnya udah terkenal duluan, kayak misalnya kalau kita sebut di Indonesia aja gitu, atau di Bandung lah, ada Kabobs gitu, atau kalau kebab ya, ada Kabobs, ada Kebab 88 dan Baba Raffi dan lain-lain. Dan dari situ juga kita kayak banyak inspirasi lah dari situ, kayak misalnya kita beli Kabobs atau beli apa, terus kita lihat, ini nih, ternyata kayak gini cara bikin mereka, berapa gramnya dari sini. Jadi kita awal-awalnya emang pasti belajar dulu dari referensi kebab-kebab lain sih gitu, baru kita ini. Oke. Untuk selanjutnya nih, pertanyaan yang
disusun sama kru-kru Mentari ya. Iya benar Oke. benar. Kalau menurut Akang, kalau dari pandangan Akang nih, yang mesen kebab di sini tuh mereka lebih mentingin harga apa rasa sih sebenarnya? Menurut Ada kurang tahu. Kayaknya lebih ke harga deh. Soalnya lebih ke kayak ada yang baru apa kalau misalnya lagi ada promo nih rame kayak gitulah, lumayan rame. Kalau misalnya lagi biasa ya mereka mesen paling kalau misalnya ada yang mesen gitu ya. Mesennya yang harga yang biasa lah gitu, yang beef gitu. Yang beef kan maksudnya masih harga normal lah gitu. Nggak mahal-mahal banget gitu. Itu sih paling. Oh, untuk kedepannya nih, mau dikembangkan lagi nggak lebih? Insya Allah sih pengennya sih gitu sih, Buka cabang gitu, Kang. Siapa Insya tahu Allah kalau bisa ya gitu ya. Amin. biar bisa biar lebih banyak lagi yang bisa menikmati pepper bednya. Ya. Oke. Nah Kang, dari banyaknya kayak usaha-usaha gitu kan, kenapa milih makanan kebab? Karena basicnya emang suka kebab gitu emang aja suka sih kebab sebenarnya. juga. Suka kebab habis itu dan penasaran gimana sih cara bikin kebab gitu. Awalnya sih dari situ. Oke. Wah, enak banget ya. Oke, mungkin udah mendekati segmen terakhir ya. Oh, pertanyaan terakhir kali, segmen terakhir. Iya, pertanyaan terakhir. Untuk Akang sendiri nih, untuk teman-teman yang mau mulai usaha nih, Aduh. ada saran Saran atau atau Apa ya masukannya gitu Kang? Kurang tahu sih, bukan expert ya, tapi nggak tahu apa ya. Kalau mau bikin usaha bikin aja gitu kali ya gitu. bikin aja gitu ya. Mulai Mulai aja. gitu maksudnya. Niat sih harus Mulai dulu aja diniatin gitu kali ya. Niat dan actionnya juga. Ya benar. Soalnya kalau nggak jalan juga nggak tahu ya Kang di mana Iya, benar-benar. salahnya gitu. Iya. Wah, mungkin Nah Kang, boleh lah Kang kayak promosi ini Kang, calon-calon turis Gimana ya nih. katanya? Aduh. Oh iya, gimana ya? Kalian yang mau nyobain kebab Pepper Beb bisa datang aja langsung ke Citarum Space di Jalan Citarum nomor 31 Bandung. Ada nih nggak? Ada nih Kang, IG-nya Oh, gitu. Instagramnya pepperbeb.hq. oke, ada Nah. juga tersedia online ya. Tersedia online di GoFood dan Grab. GrabFood. Oke, nanti lah ya kita langsung masukin juga di description-nya. Atau ada di bawah. Iya. Oke. Pesan moralnya? Untuk Pesan moral Kang. Aduh, apa ya? Pesan moral kayak gimana? mungkin buat teman-teman tetap Tetap semangat gitu tuh, semangat ya kalau pas pandemi gini. Gitu sih. Saya banyak juga kayak usaha-usaha yang misalnya awalnya udah banyak ininya terus tiba-tiba jadi berhenti atau jadi berkurang. Kayak kemarin baru ngobrol sama beberapa juga yang awalnya punya berapa ratus usaha cabang itu jadi tinggal 20-an. Itu kan kasihan juga ya. Nah, yang penting kalau misalnya mau ini bertahan lah tetap gitu. Semoga tetap bertahan lah gitu. semangat, tetap semangat ya. Wah, bener Wah. banget. Wah, nggak kerasa nih Uni Udah lumayan lama ya kita ngobrol-ngobrol gini ya. Iya, padahal lagi seru ya. Sebenarnya masih banyak banget sih yang harus ditanyain ya sama Kang Raihan ini. Oke. Tapi waktunya mungkin Iya, kasihan juga kan kuota penonton ketahuan. Nah, Kang Raihan, makasih nih. Iya, makasih. Iya, Makasih, kita Wei. udah boleh datang ke sini. Iya, makasih. Mengganggu waktunya yang sibuk juga mungkin. Gue santai. Oke, Kang, terima kasih ya. Ya, Semoga lancar makasih terus juga rezekinya, sehat semuanya. selalu, banyak orderannya. dan semakin sukses ke depannya. Iya. Sukses juga. Oke. Nah, jangan turis, sekian dari kita. Jangan lupa nonton episode-episode kita selanjutnya nanti ya. Ya. Saya Yunika. Saya Aisyah. Sampai jumpa. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.